كتاب الله وسنة رسولك والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء إلى مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى بسر إسلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Waktu yang mulianya
juga Al-Quran dinamakan awadi, sholat orang yang balik kepada Allah. Sedangkan yang lain dalam keadaan sibuk, dagang, kerja, kantor, lalu lintas begitu sama di dalam ibadah kepada Allah. Kata Allah, apakah kita mesti ke Madinah? Tidak bisa kita ke Madinah. Masjid kita sama belajarnya dengan masjid Kuba, walaupun perbedaannya jauh, tapi termasuk masjid-masjid kita. Nah, itu juga pahalanya besar di sisi Allah. Kalau sebenarnya dari rumah kita sholat dari rumah berwudu dan mencari masjid untuk kita sholat duha 2 rakaat atau 4 atau 8 atau 12. Bayan akhiriha wa awsatiha. Berapa yang rakaat? Penjelasannya dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Sekurang-kurangnya Rasulullah dalam keadaan sibuk 2 rakaat. Sedangnya 4 rakaat, paling banyaknya 8 rakaat. Pernah hadis Rasulullah mengatakan mazhab Imam Malik katanya 12 rakaat. Hadisnya baik, tapi dipakai oleh 12 rakaat. Ya. Itu banyak dan sedang dan juga sekurang-kurangnya 2 rakaat. Apapun ayat yang kita baca, bahkan semua doa Al-Kafirun atau Al-Haq dengan Qul Ahad, boleh kita ambil dari sebagian pendapat ulama dengan bersamaan ayatnya dengan sholat Al-Haq, Syamsi Al-Haq, Al-Haq wal-Laili idza saja. Itu juga doanya diambil juga dari sebagian imam di dalam hadap disebutkan bahwa man Al-Haq bacaan-bacaan bertepatan dengan salat duha, membawa rezeki, menurunkan rezeki, bagi rezeki dan lain-lain, melancarkan rezeki, memperolehkan rezeki. Sudah dikenal oleh para ulama, dikenal dari zaman tabi'in. Salat duha tersebut dengan dalil-dalil hadis-hadis dari sahabat sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohkan hadis yang pertama, sahabat Abu Hurairah. Aku diwasiatkan oleh teman dekatku yaitu Rasulullah. Sahabat-sahabat mengaku semuanya kepada Rasulullah Khalil. Ya, Khalil artinya teman yang terdekat. Ya, teman yang selalu di sela-selanya. Teman yang tiada, aku ada. Abu Hurairah. Itu juga sedang Bakar mengaku, aku teman yang terdekat. Teman yang Rasulullah ada, aku ada. Semua pada mengaku Rasulullah adalah Khalil. Ya. Tapi Nabi memilih selalu, "Lau takhadtu khalilan la takhadtu Abu Bakar Khalil." Kalau aku disuruh pilih teman yang paling dekat, yang paling banyak bermanfaat, membela aku, dan banyak jasanya kepada aku adalah Abu Bakar Siddiq. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ausani Khalil, aku diwasiatkan oleh teman dekatku Rasulullah, kata Abu Hurairah. Ya, betul-betul wasiat ini yang mana Rasulullah menawarkan kepada yang lain, siapa yang mau terima wasiatku, mengerjakannya dari sang muda sampai tua, dia akan diberikan rezeki yang banyak, diberikan panjang umur dan diberikan keturunan yang banyak. Nggak ada yang berani, takutnya bisa ngerjain dari muda sampai tua. Gimana ini kerjaan berat ini semuanya? Gak ada yang mau menunjukkan tangan, kata Abu Hurairah. Aku lihat kanan kiri gak ada yang berani, aku deh menunjuk. Ya Rasulullah, aku berani. Aku yang berani menerima wasiat Rasulullah SAW, jangan ditinggalkan dari muda sampai tua. Maka Rasulullah SAW amarani awsani bi thalathati ayyam siyam thalathati ayyam min kulli syahr. Aku diwasiatkan oleh teman dekatku Rasulullah, jangan tinggalkan puasa 3 hari setiap bulan. Lalu berarti kata puasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15 ayamul bid. Ayamul bid. Malam-malam purnama tanggal 13 Arab, 13 Komariah, tanggal 13 bulan, dan misalnya sekitar bulan Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah haram, mungkin lagi akhir tahun
mengoreksi diri kita, menimbang-nimbang lebih baguskah tahun kemarin tahun sekarang, dan minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 bulan setiap sebulan, 13, 14, 15 puasa. Atau di dalam hadis lain 3 bulan 3 hari di akhir bulan, yaitu 28, 29, 30. Atau 1, 15, 30, sama juga. Mana saja sebulan 3 hari, ya, mengambil daripada puasa bulanan sebulan 3 hari. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, apabila kau kerjakan setiap bulan 3 hari, maka kau sama dengan berpuasa sebulan. Kalau rutin 12 bulan, sama dengan kau berpuasa setahun. Kenapa? 3 kali 12 36. 36 kali 10 360 hari. Itu juga hitungan pahalanya puasa. Tapi berat sekali mengerjakan, rutinnya susah, istiqomahnya susah. Pernah kita kerjakan, rutin kita kerjakan, putus lagi, nggak sampai kuat. Tapi mudah-mudahan dapat pahalanya. Biasanya ini santri, enak. Semasa di santri nggak pernah putus di dalam mengerjakan kerjaan wasiat-wasiat Nabi. Yang kedua, aku diwasiatkan oleh teman dekatku, yaitu sholat duha. Jangan kau tinggalkan sholat duha, daripada sholat yang mulia, sholat yang membawa rezeki, menjauhkan kefakiran, mendekatkan diri kepada Allah di kesibukan orang lagi pada kerja, orang lagi pada jalan, orang lagi pada mencari rezeki, gitu. Tetap ingat kepada Allah. Sholat duha dari 9 sampai setengah 10, ambil waktu sebentar, kerjaan kita stop, kita sembahyang duha 2 rakaat, sholat di langgar di rumah, nggak apa-apa. Jangan kita tinggalkan dari pagi, nggak sholat atau jam 9 atau jam 11 atau setengah 12 masih ada waktu sebelum zuhur kita sholat duha 2 rakaat, paling rendahnya 4 rakaat, sedang paling banyak 8 rakaat. Adapun 12 rakaat silahkan mengerjakannya dan tidak apa-apa di dalam qawaidul amal. Memperbanyak amal dari 4 rakaat dengan dalil hadis Imam Malik dan hadis tersebut baik, boleh di dalam memperbanyak amal, memperbanyak sholat, itu bagus. Pahala dicatat, timbangan lebih berat karena 8 dan 12 pasukan 8. Itu semuanya dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ini yang lebih berat lagi, wasiat Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kira qabla an ta'budu. Aku diwasiatkan oleh teman dekatku, yaitu Rasulullah, untuk engkau sembahyang witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Jam sembahyang isya, jamaah pagi isya, haji, makan, ngomong biasa, tahu tadarus dan lain-lain, mau tidur baru sembahyang. Baik sembahyang witir. Sembahyang witir paling sedikitnya 1 rakaat. Alhamdulillah. Karena yang disebut witir adalah ganjil yang 1 itu. Tapi yang 1 ini jangan diulang lagi. Nanti untuk sembahyang syafa' genap. Yang sedangnya adalah 3. Ya, paling sedang 3. Paling banyaknya 11. Dan 11 rakaat untuk sholat witir yang sering kita sembahyang di dalam Ramadan. 2 dan 1 dipisah, nggak boleh digabung sekaligus 3, jangan samakan dengan maghrib, kita harus 2 dan 1 salam 2 kali, nanti kita tambah di sholat tengah malamnya 8 lagi, jadi 11. Itu wajib 3 wasiat Rasulullah SAW. Maka kata Sayyidina Abu Hurairah Abdurrahman bin Samad, aku dikasih oleh Allah panjang umur sampai 100 tahun lebih. Anak cucuku semuanya ber-80 orang. Dari 1 orang bisa jadi 80 orang. Panen itu 2 kali setahun. Panennya 2 kali. Orang sekali dia rezekinya makmur, rezekinya berkah, dengan dia membiasakan daripada wasiatnya Rasulullah SAW. 3-tiganya sesungguhnya berat sekali, tapi enteng bagi orang yang diberikan kemudahan. Allah mudah-mudahan kita diberikan yang jangan sama sekali nggak kerjain. Kata ulama, kalau ada hadis wasiat, anjuran, pesanan dari Rasulullah, kerjain walaupun sekali. Kalau seterusnya capek,
walaupun sekali kita udah pernah ngerjain sunnah Rasulullah. Apa yang tadi puasa 3 hari semua, tanggal 13, 14, 15, sembahyang witir sebelum tidur dan sembahyang duhur kerjain. Kalau lebih bagus, lebih banyak lebih mudah diberikan oleh Allah fadilah-fadilahnya yang banyak. Itu hadis pertama 1139 hadis. Wal itaraka min an-nawm inma yustahabbu liman la yathiqu istighfar akhir al-lail. Dianjurkan untuk sembahyang witir sebelum tidur. Disunahkan bagi orang yang nggak bisa bangun malam. Dia nggak yakin bisa bangun malam. Kita yang masa muda-muda belum tentu bisa bangun malam. Mungkin ada muda-muda yang ahli taat, ahli santri, dia jamin bisa bangun malam. Atau orang tua yang udah biasa kadang tidurnya sebentar. Orang tua 60 ke atas tidur sebentar, tidak bangun lagi. Akhirnya dia bisa bangun malam. Nah ini dikasih pendapat dengan contoh Nabi menanya kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar, engkau sembahyang witir kapan? Dia bilang, aku sembahyang witir malam ya Rasulullah, di tengah malam. Wahai Umar, engkau sembahyang witir mana? Aku sembahyang witir habis sembahyang isya. Kata Rasulullah, jawabannya bagus. Jawabannya bagus. Ja'alu akhir salatikum bitar. Jadikan akhir salatmu salat witir. Ya, salat yang terakhir ya, di tengah malam. Sesudah itu fajar, sesudah itu fajar. Dapat thuluthul akhir. Tempat yang paling mulia, waktu yang paling mulia adalah sepertiga malam sebelum subuh. Itu waktu yang mulia sekali. Turun rahmat Allah dan malaikat-malaikatnya, karena sudah malaikat wa ruh fiha bi idzni rabbihim dunya salamun hatta matla'il fajr. Bertepatan dengan bangun malam tahajud, itu juga sholat witir terakhir. Apabila tidak bisa bangun malam. Kalau enggak, susah bangun malam, tiduran terus lanjut, ya kita biasakan habis sholat isya di rumah, jangan di tempat-tempat lain, kecuali sholat-sholat tertentu ya. Misalnya tadi sholat duha kalau di dalam waktu siang, tapi sholat-sholat sunnah yaitu sholat witir, tahiyat dan lain-lain kita kerjakan di awal waktu. Baik, ketiga, akhirul lail afdal. Kalau dia yakin bakal bisa bangun malam dan dikerjakan witir di tengah malam, tentunya witir di tengah malam lebih afdal. Hadis yang kedua dari Jundub bin Junadah At-Taimi Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi di hari pagi hari bagi anak Adam tulang belulangnya sendi-sendinya bumbu badan kita ini ada 360 tulang-tulang diberikan oleh Allah. Tulang ini berguna untuk kita gerak, bangun, mengambil, olahraga, jalan, dan tulang-tulang tengkorak kita ini semua dari tengkuk, dari leher, dari tulang belakang, tulang rusuk dan seterusnya ada 360 tulang. Kalau satu tulang sakit, rasain deh, satu aja sakit, sakit semua badan kita. Obatnya mesti diurut lagi. Kalau nggak patah, kalau nggak rusak, kalau nggak rengah, ya. Nah itu disyukuri, itu suatu tulang. Kita syukurinya dengan sedekah. Mampu kita bersedekah, satu tulang kita syukurin berapa yang paling rendah sedekah? 2.000. Atau yang 500-an? Apa yang 1.000-an? Taruh 1.000 deh, tengah. Yang 500 yang 2.000. 1.000 satu tulang. Berapa? 360 tulang. Jadi berapa? 360.000 per hari kita mesti bersedekah. Itu karena Allah berikan tulang-tulang di badan kita banyak sekali, tulang jari, tulang kelingking semua, ya, belum rusuk, belum tulang belakang semuanya. Dan kalau 3.600 nggak kuat kita, 310.000 nggak kuat kita sedekah kita hari sendiri. Siapa yang sedekah 310.000 hari? Susah. Maka cukup katanya engkau sembahyang duha lebih dari engkau bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah, lebih dari bertahlil alhamdulillah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar. Maka setelah selepas duha paling bagus zikir
Zikir adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. 4 kali banyak-banyak 10 setelah 100 silakan baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Fa kullu tasbihah sadaqah. Setiap engkau mengucap subhanallah itu sudah sedekah. Engkau mengucap tahmidah alhamdulillah sedekah. Tahlilah la ilaha illallah sedekah. Takbirah saat engkau mengucap takbir Allahu akbar itu sedekah. Masya Allah. Badan kita pun ada sedekah. Anda mensyukur badan kita dengan sehat, dengan tulang-tulang itu dengan sholat duha. Terutama sholat wajib di malam. Ya. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Engkau mengajak orang kebaikan itu perbuatan baik sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Engkau mencegah orang kemungkaran, memberantas kemungkaran itu juga sedekah. Banyak lagi perbuatan-perbuatan yang lain. Engkau menolong, mengangkat barang orang lain itu juga sedekah. Engkau menunjukkan orang yang nyasar sedekah. Engkau menuntun orang buta sedekah. Banyak daripada perbuatan-perbuatan baik. Engkau memberikan makan kepada istrimu sedekah. Engkau gauli istrimu sedekah. Masya Allah, banyak sekali pahala-pahala tersebut. Tapi di sini ditekankan oleh Nabi wa yajzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhum min ad-duha. Ya, sama bandingannya dengan pahala-pahala tersebut semua cukup engkau sembahyang 2 rakaat daripada sholat duha. Banyak pahala yang memiliki. Pahalanya banyak, mensyukuri tulang-tulang 360. Tidak nikmat sehat satu tulang itu tadi kita bilang. Anak kita keselewanya dibawa ke sana, cipetnya hampir ratusan ribu. Satu tulang, satu itu terselewa doang kan? Ya kan, selewanya. Belum kalau rumah sakit lebih mahal. Rumah sakit langsung main apa? Potret dulu. Potretnya berapa? Laboratorium dulu. Kalau kita letak, wah, kalau dimainin. Yang paling murah kamu, nah, itu aja kita nggak mau. Ya. Nikmat dari badan sehat dengan tulang-tulang tersebut kita syukuri dengan sujud kepada Allah. Ingat kalau kita sembahyang Tuhan ini sujud buat mensyukuri nikmat badan saya semua. Aku sembahyang bukan sembahyang aku begitu aja asal-asalan sembahyang. Enggak, ini sembahyang Tuhan. Aku ingin panjang umur dalam taatillah, akhir dalam Mustafa. Aku sembahyang Tuhan ingin diberikan oleh Allah rezeki yang berkah, yang makmur, diberikan keturunan yang baik, yang banyak, yang berguna, yang bertauhid kepada Allah, yang menjadi anak keturunan yang soleh, yang bermanfaat kepada dunia, pada bumi dan bangsa dan tanah air. Nah, itu semuanya boleh kita minta doa di dalam sholat. Terutama rezeki, apa kita minta rezeki sama Allah. Bukan kita sembahyang untuk rezeki, bukan, tapi juga Nabi yang mencatatkan, Nabi yang memberikan fadilah-fadilahnya. Boleh kita amalan-amalan seperti baca Al-Quran. Baca Al-Quran bukan untuk dibaca saja, untuk diamalkan, untuk direnungkan, untuk diterapkan, untuk diimankan, diyakinkan, tetapi juga untuk khasiatnya, untuk fadilahnya. Yasin kita baca, untuk fadilah surat Yasin, untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Yasin menjadi berinan kita, memberikan urusan hajat-hajat kita lurus dari hajat dunia dan hajat akhirat. Itu boleh, bukan hanya satu tujuan Al-Quran ataupun sholat ibadah taat. Sehingga Rasulullah ada sholat hajat, ada sholat istigharah, ada sholat tasbih, ada sholat taubat, macam-macam. Jadi bukan hanya sholat itu untuk mencari rezeki, sholat duha. Ada sholat untuk menolak barat, ya, dengan kunut nazilah, dengan kunut nazilah. Ada sholat witir, ya. Ada sholatul lail, nafil, tahajud, itu semuanya masing-masing dengan kegunaannya. Hadis yang baru dari Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah SAW. Banyak dari istri Rasulullah yang tahu bagaimana Rasulullah melakukan sholat ekstrim, sehingga perawinya mutawatir, perawinya banyak, sampai istrinya tahu, istri-istrinya tahu Rasulullah ada sholat. Antara yang Juwairiyah, yang orangnya Siti Hafsah meriwayatkan, Siti Maimunah meriwayatkan. Begitu
Begitu juga Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan sholat duha istri-istrinya Rasulullah SAW. Artinya sholat ini dikenal sama keluarga Rasulullah. Jangan enggak, biar anak kita tahu bapaknya ahli sholat duha, istri kita tahu bahwa bapaknya ahli sholat. Jadi nanti anaknya ngikutin bapaknya, anaknya ngikutin istrinya, ngikutin bapak suaminya. Kenapa? Kebiasaan. Oh, suami saya kalau mau keluar dia sembahyang duha. Bapak saya nggak pernah meninggal sembahyang duha. Itu Rasulullah. Dia bukan buat riak, buat mendidik istrinya. Didik keluarganya setiap dia mau keluar sembahyang doa. Bahkan Nabi ada sholat masuk rumah, ada sholat keluar rumah, itu tadi masuk doa. Ya, ada sholat sebelum makan, ada sholat sesudah makan. Bersyukuri nikmat makan, bersyukuri nikmat makan. Nah, di Sayyidatuna Aisyah bilang Rasulullah kalau di rumah terus sembahyang sholat sampai 4 rakaat. Kalau dia tidak sibuk, dia leluasa ditambah lagi sholat duha yang lebih panjang lagi. Tidak ada batasnya sampai diriwayatkan 8 rakaat. 8 rakaat. Tapi tidak disuruh sampai 12 rakaat. Pernah diterapkan tapi tidak disuruh. Banyak dia mengerjakannya 8 di rumah-rumah istrinya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim. Tapi tadi di dalam riwayat yang lain juga Imam Malik sampai Rasulullah mengerjakannya 12 rakaat di salah satu rumah istri ini. Kemarin dari riwayatnya di Muwatta Imam Malik yaitu Juwairiyah. Rasulullah SAW meriwayatkan ini sembahyang sampai 12 rakaat. Nah ini bagaimana ibadahnya Nabi? Getolnya ibadah, tambah banyak ibadah, tambah berdiri lama, membaca surah, membaca doa, memikirkan umatnya, dan juga dia mendekatkan diri kembali kepada Allah di waktu kosong, di waktu senggang, dia sembahyang. Ya kita yang sembilan 10 kosong. Di kantor sudah datang dari jam 7, 8, 9 untuk sembahyang kosong. Isi baca Quran, baca zikir, baca ratib, sembahyang doa. Setiap hari menjadi kebiasaan. Nanti nurunin ke anak kita, nurunin ke istri kita, ke keluarga kita menjadi rumah duha, ya. Sholat duha, sembahyang 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, ya. Jadi 4 kali dari 8 rakaat. Ini hadisnya dari Sayyidatuna namanya Fakhitah, Ummu Hani. Fakhitah misalnya Rasulullah SAW, anaknya Abu Talib, seumur Rasulullah SAW, dan Abu Talib tadinya mau ngawinin Rasulullah dengan Fakhitah karena Rasulullah hidup bersama dari kecil seperti adik kakak, terjalin hubungan keluarga, ya tidak kayak adik kakak. Rasulullah waktu kecilnya diare oleh Abu Talib sampai muda, sampai umur 25. Sampai yang membawa kawinnya Rasulullah adalah Abu Talib yang ulama Sayyidatuna tadi. Fakhitah di sana perempuan, wajar di sana ada cinta dengan laki dan perempuan, tetapi dia nasib jadi istri Rasulullah SAW, tetapi dia cinta kepada Rasulullah. Pada misalnya banyak perjuangannya Fakhitah binti Abi Talib dari adiknya Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Talib, kakaknya Sayyidina Ali namanya Fakhitah Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Setelah dia berumah tangga, Rasulullah sering ke rumahnya dengan suaminya. Rasulullah mampir di rumahnya, bahkan Rasulullah sembahyang duha di rumahnya, terutama di Amul Fatih setelah masuk kota Mekah lagi. Setelah masuk kota Mekah, Fakhitah didatangi oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW sembahyang di rumahnya. Apa yang dikatakan? Dia masuk ke rumahku dan sembahyang mandi di rumahku. Setelah mandi dia sembahyang duha 8 rakaat. Nabi kita itu katanya sholat duha, ya. Jadi jelas lagi daripada sholat duha itu yang disebutkan oleh Nabi oleh Sayyidatuna Fakhitah binti Abi Talib yang muslimah. Di dalam hadis yang sahih, dhahabtu ila Rasulillah Amul Fatih wasallam alaihi. Aku masuk ketemu Rasulullah SAW
di waktu tahun terbuka di kota Makkah aku bersama. Kata Rasulullah, kata kita Rasul mendengar suaranya, man hadi? Karena didengar suaranya suara yang dulu teman kecil, teman masih muda. Kata Ummu Hani ya Rasulullah binti Abi Thalib. Aku adalah Ummu Hani. Dia sudah punya anak namanya Hani. Kalau Rasulullah marhaban ya Ummu Hani. Dia sambut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faraga min usulih kama fasalla tamanya rakaat. Mutahifan bi tawbillahi. Setelah selesai Rasulullah mandi, Rasulullah sholat 8 rakaat salat duha dengan pakaian satu pakaian itu komis. Falamma sarra qultu ya Rasulullah kan ajarna min ajarta ya Ummu Hani kala Ummu Hani dzalika duha. Engkau sudah selesaikan pahala-pahala yang kau kerjakan ya Rasulullah, betul wahai Ummu Hani. Apa nama yang sholat engkau kerjakan? Kata Rasulullah sholat duha. Sholat duha di waktu tengah hari. Itu hadis yang terakhir di dalam bab sholat. Bab yang ke-207 masih maka tujuh sholat duha min irtifa'i syams ila zawaliha wal afdal tusalli 'inda ishtidad al-har wa irtifa' ad-duha. Masih ada 10 menit lagi. Bab yang ke-207 masih sambungannya waktunya sekarang, waktu sholat duha yang dikerjakan dengan sesuai hadis-hadis Rasulullah SAW. Satu hadis saja, boleh sholat duha itu dikerjakan di waktu irtifa'i syams, tatkala naiknya terbit matahari ila zawalnya sampai sebelum tergelincir zuhur. Wal afdal an tusalla 'inda ishtidadil har. Yang paling afdal waktunya, pahalanya di waktu panas terik sekali. 9 dan 10 itu habis dan sedangnya panas. Di situ orang-orang yang lagi sibuk, lagi kerja, lagi keluar, lagi dagang, lagi orang lain, kita kembali kepada Allah. Sholatul awwabin disebutnya di dalam hadis ini, sholatul awwabin. Sebagaimana tadi maghrib ada sholatul awwabin antara maghrib dan isya. Kalau kita nggak ngajar, kita nggak ngaji, kita nggak ada kerjaan antara maghrib dan isya, jangan tinggalin sholatul awwabin. Kerjakan dalam masa ilmiah. Wakilahnya banyak sekali sholat awwabin. Sholat awwabin kerjaannya orang-orang al-raghibin, orang-orang yang raghib kepada akhirat, orang yang condong kepada akhirat, tidak pernah tinggal antara maghrib dan isya sholat awwabin. Walaupun 2 rakaat. Dulu kita ulama pasti dikerjain, kalau apalagi kosong, senggang, nggak ada tugas, nggak ada pekerjaan. Sekarang ini PPKM terus. Dia sholat maghrib isya, kita sholat awwabin. Kurang-kurangnya 2, 4, 6, 12 sampai 20 rakaat. Anak santri 20 rakaat kecil. Karena waktunya kosong, dia sudah fokus untuk ibadah. Maka ini sholatnya di antara maghrib dan isya disamakan dengan sholat duha. Kenapa yang sholat maghrib dan isya orang harus sibuk mau keluar, sibuk mau jalan, kemudian mau sholat, mau kesini, mau undangan, mau kondangan, mau hari. Kita sembahyang awalnya antara maghrib dan isya, ya Allah Maha Allah mampu kuasa mengangkat orang di dalam kedudukannya, ketakwaannya, kalau dia beribadah kepada Allah di antara maghrib dan isya. Minta Allah di antara maghrib dan isya, diangkat iman kita, diangkat segala takwa kita ke derajat-derajat yang tinggi. Sama dengan sholat duha. Maka sholat duha disebutkan Allah Annahu ra'a, dari hadisnya Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam memiliki hadis ilmu rumahnya yang digunakan oleh Rasulullah di awal-awal Islam, di tengah malam habisnya. Tidak ada lagi untuk berdakwah, hanya tengah malam di awal Islam, dalam kecamannya orang-orang kafir Quraisy, dalam keadaan tertekan, tidak bisa bebas. Majlis Ta'lim ditutup. Baik-baik, nggak boleh dibuka. Rasulullah bikin majlis ta'limnya di rumah Bait Arqam bin Arqam malam-malam. Yang datang mau ngaji, yang datang mau malam, yang mau datang mengajar, yang mau bersama Rasulullah sholat subuh di tengah malam. Karena orang-orang kayaknya tidur semuanya. Orang-orang bangsawan Quraisy itu dia malam-malamnya menunggu wahyu, menunggu berita dari Rasulullah, hadis atau ayat asbabun nuzul di dalam tengah malam. Dan di rumah Darul Arqam, namanya Darul
Arqam bin Zaid bin Arqam. Dia meriwayatkan ini hadis. Annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha. Dia melihat satu kaum, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah, teman-temannya membiasakan sholat duha, melazimkan sholat duha. Maka lama bagi ta'limu anna salat terkadang sa'abat. Kalian katanya tidak tahu bahwa sholat ini, ya, selain dari waktu ini adalah yang paling afdal sholat ini, yaitu sholat duha. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tahu dari berita Rasulullah berkata, sholatul awwabina hina tarmadul fisal. Sholat yang kembali kepada Allah tatkala lagi sedang panas-panas di matahari. Sedang panas-panas di matahari jam 9 musuh. Nah itu disamakan dengan sholat al-awwabin, al-awwab, al-awwab, ya. Orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Ibrahim, subuh awwab, ya Allah Daud awwab. Ya, mereka orang yang kembali kepada Allah di dalam taubatnya, di dalam pengakuannya, di dalam ibadahnya. Tarwakul fisal, ya, yang mana dalam keadaan panas sehingga unta-unta panasan di waktu itu, jam 9 jam 10. Ya. Al-fisal anak daripada unta. Tarwak seperti bulan Ramadan, ya. Dalam har, syadidul har, ya. Syadidul har, panasnya sangat. Nah, di situ kita sembahyang duha. Seperti tadi Rasulullah SAW, kalau kita mau ke Kuba dari Madinah, perjalanan jam 9, lagi panas-panas. Nah itu pas dengan waktu yang paling mulia di sholat duha. Nah, sekarang tahiyatul masjid. Bab tahiyatul masjid. Habis waktu 3 menit kan? 3? Cukup ya. Ini kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang dibaca bisa kita amalin. Ya Allah. Tadi sholat duha, sholat witir, puasa 3 hari bulan, 13 Allah mudahkan semuanya. Kami ingin mengamalkan sunnah Rasulullah, memberikan kemudahan menjalankannya dan mendapatkan fadilah-fadilahnya sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ini menuju kesolehan dan memberikan kesehatan saudara-saudara kita yang sakit, orang yang dalam keadaan sakit, yang sudah meninggal, pahala syahadat, dan diberikan oleh Allah angkat penyakit yang berat sehingga kita tidak mengajar biasa, gaul biasa, jemaah biasa dan bebas dari penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau Rasulullah SAW وأنزل علينا البركات وألبسنا لباس